أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dalam niat menuntut ilmu agama. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman. Menyambungi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, yaitu sifat yang ke-9 ya. Artinya 8 sifat sudah kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan dalam sifat yang sudah kita tuntut itu kita kawa mengamalkan sabiginya beserta amaliyahnya. Ya kan, setiap sifat ada amaliyah yang harus kita gawi lamun kita hendak menjadi orang yang beriman yang sempurna. Nah, kemudian hari ini kita belajar sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-9, yaitu ilmun ya. Ilmun artinya tahu, lawanannya jahil, artinya bebal. Mustahil ya Allah itu bersifat bebal. Wajib Allah Ta'ala bersifat tahu. Dalilnya wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah jua yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, jadi kita patut bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala baisi Tuhan yang tahu, baisi Tuhan yang amat mengetahui. Nang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nang wajib itu diketahui oleh sini. Yang mustahil diketahui juga oleh sini. Yang harus pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu amat mengetahui. Nang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengetahuinya. Nah, yang diadakan oleh Allah ya kita alam semesta itu Allah amat mengetahui. Dan sesuatu nang belum Allah adakan itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita kan terbatas ketahuan kita. Pengetahuan kita itu terbatas, marahnya aja makhluk. Paling-paling yang ada aja yang kita ketahui. Itu kita bisa kada ingat, bisa kada tahu. Ya kan? Ini bersalahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sidin mengetahui nang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa alam semesta termasuk kita. Dan sesuatu yang belum diadakan, contohnya apa? Zaman pian hari kali ada HP yang lah. Wah, ini ada HP. Adalah yang terpikir
berpikiran pacaran ada kan hati ya ada lagi tak pikir cuma gitu lagi berpikir lagi halus cuma itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini paham kalau siapa. Nah lalu sesudah kita kenal, sesudah kita pinandu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nang bersifat mengetahui, nang bersifat amat mengetahui. Artinya amat itu artinya lain amat nang ngarang orang amat banglah lain artinya sangat mengetahui kadada lain kadada di atas sidin yang lebih mengetahui. Nah itu artinya amat mengetahui, amat mengetahui. Lalu sesudah kita mengetahui bahwasanya Allah itu bersifat ilmu, bersifat amat mengetahui, maka ujar Habib Utsman Betawi patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia amat takut memperbuat maksiat. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwasanya Allah Ta'ala ini bersifat tahu. Lalu kita sebagai orang yang beriman, ya kan, lalu takutan menjauhi maksiat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bersifat amat mengetahui. Bahasa kita tuh aku tahwai. Nah, aku tahwai. Nah, itu amalan gue yang nguring kita. Apabila kada hendak kemalingan rumah tanah, baca anak guring aku tahwai, aku tahwai, aku tak sampai biar guring, insya Allah kada kemalingan. Kenapa? Maling mendengar masuk tahu nah takut kalau melalui maksiat tadi hendak mencontoh kali jadi. Nah itu contoh paham. Nah itu malingnya juga ya kan, atau maling aja kayak apa lamun kita nambah iman ini nah ya kan, di hati kita nih asa modelnya cuma mustahil Allah Ta'ala itu bapandir nang kayak aku tahwai itu cuma asa-asa ada pas anda kita menggawi aku tahwai. Nah niscaya kita ada tergawi maksiat tadi. Nah itu diantara contoh. Jadi buah daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sidin amat mengetahui. Takutan benar salah, takutan benar kalau apa ngarannya maksiat lawan sidin, takutan benar kalau bersalah lawan sidin, takutan benar kalau keluar dari syariat agama sidin. Nah ini sifat takut maksiat. Tentunya kita harus tahu dahulu napa akibat kita berbuat maksiat ini. Ya ada akibatnya mau kita berbuat maksiat. Pertama di antara sebab orang yang berbuat maksiat ini, napa? Ilmu itu kadang mau bariket di hati. Ilmu itu kadang mau bagana di hati kita. Hari ini mengaji, isuk limpanan sudah. Apakah jangan dibahas guru simak malam ya kan? Itu tanda ada kita berbuat maksiat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kadang mau bariket, ilmu kadang mau babarkat. Arti babarkat itu kita kawam amalkan dengan ilmu. Biar ilmu sedikit asal memakai daripada dari si kitab sabudang misalnya, tapi kadang mengamalkan. Makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepaling pedih azab kainnya di akhirat itu adalah orang yang mengetahui cuma ini kadang mengamalkan lawan ilmunya, itu paling bersangatan azabnya di amalnya di akhirat. Nah jadi kita menghajatkan supaya kawan mengamalkan ilmu. Nah ianya ilmu itu dipakai
bapak kita besi baju banyak cuma kada sebuting-buting kita pakai sama betilannya ya kan, biar baju misalnya sama lemari tapi dipakai ya kalau dijadwal misalnya kan ada batilan artinya ilmu itu umbah ditutup bisa rakai janganlah umbah ditutup tuh mau rakai umbah dituntut nabaga matang kita nabak memakai ilmu tadi. Nah mudah-mudahan kaina kelihatan keberkatan ilmu atau ya, karena di antara kita menghormati ilmu itu mengamalkan di ilmu. Ulun